Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beria putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya, Tuan Putri Siti Kendil pun hamil dan bersalin 2 anak putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sangat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan yang muda Indra Bangsawan. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Suatu hari, Indra Bangsawan dan Syahperi memohon pergi mencari bulu perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka masuk keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan turunlah dengan angin ribut taufan. Kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahperi dan Indra Bangsawan pun bercerai. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah gendang yang dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba, ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluar dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya di dalam gendang itu. Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri Anta Berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari sebagai upeti. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah merancangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya. Beberapa lamanya, Putri Kemalasari pun sakit mata. Para ahli nuju mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disayangkannya itu susu harimau. Dengan hati yang gembira mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu Indra Bangsawan sudah mendapatkan susu harimau dari raksasa neneknya. Diperaskannya susu harimau di mata Tuan Putri, maka dan putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap sedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa apabila ingin seluruh rakyatnya selamat dari amarahnya. Indra Bangsawan telah diajarkan oleh neneknya raksasa untuk mengalahkan Buraksa. Ia diberi kuda hijau yang dicari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam kantong minuman. Buraksa Indra Bangsawan pun berhasil dan segera menyelamatkan putri.